Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mengidentifikasi risiko pada PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia sendiri adalah maskapai penerbangan milik negara Indonesia yang berkantor pusat di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta. Pada awalnya, Garuda Indonesia merupakan hasil kerjasama antar pemerintah Indonesia dengan Koninklijke Luchtvaartmaatschappij atau KLM yang merupakan maskapai Belanda yang kemudian sahamnya dibeli oleh Indonesia pada tahun 1953. PT Garuda Indonesia saat ini tengah menjadi sorotan publik dikarenakan kondisi keuangan maskapai plat merah tersebut yang terpuruk akibat hantaman pandemi COVID-19. Berdasarkan identifikasi risiko yang sudah dilakukan, terdapat 4 kemungkinan risiko yang mungkin dihadapi oleh PT Garuda saat pandemi. 1. Ada risiko pasar. Akibat pandemi yang melanda Indonesia, Garuda mengalami penurunan dalam penjualan tiket. Yang kedua, ada risiko finansial. Akibat penurunan jumlah penjualan tiket, pemasukan PT Garuda pun anjlok, yang menyebabkan utang perseroan terus menumpuk mencapai 70 triliun dan diperkirakan terus bertambah 1 triliun tiap bulannya. Yang ketiga, ada risiko kebangkrutan. Semakin anjloknya jumlah penjualan tiket dan bertambahnya jumlah hutang tiap bulannya, PT Garuda kini sedang menghadapi risiko kebangkrutan. Yang keempat, ada risiko operasional. Dikarenakan banyaknya hutang yang belum terbayarkan namun pemasukan tidak stabil, maka terjadi pengurangan karyawan dan beberapa karyawan tidak terbayarkan gajinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hairunisa. Sebelumnya, evaluasi sendiri adalah suatu proses menilai, mengukur, mengoreksi, dan perbaikan pada suatu kegiatan yang diselenggarakan dengan membandingkan proses rencana dengan hasil yang dicapai. Tujuan daripada evaluasi ini adalah untuk membuat perbaikan agar pekerjaan selesai sesuai dengan rencananya. Tahapan evaluasi ada yang menentukan topik, merancang kegiatan evaluasi, mengumpulkan data, pengolahan dan analisis data. Yang terakhir ada pelaporan hasil evaluasi. Evaluasi juga mempunyai beberapa metode, tetapi di materi ini saya akan menggunakan metode evaluasi dengan analisis biaya manfaat. Metode ini dilakukan dengan mengidentifikasikan komponen yang termasuk benefit dan yang tergolong cost atau biaya. Komponen-komponen tersebut biasanya bersifat nyata atau tak nyata. Nah, seperti yang sudah ada di PPT, saya akan menjelaskan evaluasi yang sudah saya buat. Kriteria yang pertama yaitu ada risiko pasar dengan indikator pandemi yang melanda di Indonesia selama 2 tahun. Terhitung dari tahun 2019 sampai saat ini. Dan kabarnya saat ini pandemi melonjak dari awal bulan Juni ini. Bukti fisiknya ada, yang pertama ada Garuda mengalami penurunan dalam penjualan tiket. Yang kedua ada perseroan mengalami penurunan produksi domestik 58% dan internasional sebesar 88%. Dan yang ketiga ada penurunan jumlah penumpang. Kriteria yang kedua ada risiko finansial. Dengan indikator akibat penurunan jumlah penumpang, pemasukan PT Garuda itu anjlok. Bukti fisiknya ada utang perseroan menumpuk mencapai 70 triliun dan bertambah tiap tahunnya. Bertambah tiap tahunnya dikutip dari yang sudah saya ambil dari Google, itu per bulannya bisa mencapai 1 triliun. Kriteria ketiga ada risiko kebangkrutan. Dengan indikator selling yang rendah dan target yang tidak tercapai.
bukti fisiknya sudah jelas, yaitu yang pertama pasti jumlah penurunan tiket, dan yang kedua ada hutang yang terus bertambah, terus melonjak pesat hingga tidak dapat bisa dibayarkan, dan yang ketiga ada pemasukan yang tidak setimpal dengan kosnya. Dan kriteria yang terakhir ada risiko operasional dengan indikator hutang lebih dominan daripada pemasukan. Bukti fisiknya ada yang pertama, of course, ada karyawan yang tidak digaji. Yang kedua ada penurunan jumlah SDM, yaitu sebanyak 30,56% dari 7.891 pegawai sekarang sudah menjadi 5.400 pegawai saja. Dan yang ketiga ada penurunan pada traffic masing-masing sebesar 72%. Artinya ada sekitar 2.491 pegawai Garuda Indonesia yang dirumahkan selama masa pandemi COVID-19 ini. Selain memangkas pegawai, Garuda Indonesia juga memotong gaji di semua lini, termasuk direksi dan komisaris, dengan efisiensi dari sisi biaya SDM, sumber daya manusia, serta strategi efisiensi di bidang lainnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Siti Rahmah. Yang selanjutnya ada penilaian risiko. Risiko yang mungkin terjadi, yang pertama ini ada risiko pasar. Penilaian risiko pasar ini adalah possible. Jadi risiko tersebut mungkin terjadi dan impact bagi perusahaan masuk ke signifikan yang berada di medium high. Risiko pasar ini mungkin terjadi karena sedang pandemi. Apabila sedang tidak pandemi, mungkin risiko ini tidak terjadi dan penjualan tiket akan berjalan dengan normal. Yang kedua ada risiko finansial. Risiko ini very likely atau sangat mungkin terjadi dan impact-nya bagi perusahaan yaitu signifikan yang berada di high, yang artinya tinggi. Ini sangat mungkin terjadi karena kondisi pasar sedang tidak stabil. Sedangkan hutang perseroan yang terus menumpuk sangat berpengaruh bagi perusahaan. Yang ketiga ada resiko kebangkrutan. Berdasarkan risk matrix, risiko ini likely atau kemungkinan terjadinya cukup besar dan impact-nya bagi perusahaan yaitu severe atau berat yang berada di high. Jika kondisi keuangan semakin menurun, maka kemungkinan yang cukup besar perusahaan mengalami pilot atau bangkrut. Dan risiko yang terakhir ada risiko operasional, risiko yang possible dan impact-nya bagi perusahaan moderate yang berada di medium atau sedang. Apabila kondisi pasar sudah stabil dan pemasukan berjalan normal, maka kemungkinan PT Garuda dapat merekrut kembali karyawannya dan membayar gaji yang sebelumnya belum terbayar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kamila Azizah. Keempat, pengendalian resiko. Yang pertama, masa pandemi COVID-19 ini, PT Garuda Indonesia Persero Tbk melakukan manajemen strategi antara lain melakukan negosiasi dengan lessor terkait perdanaan pembayaran sewa pesawat, lalu meluncurkan aplikasi kirim saja sebagai pengembangan layanan kargo udara. Yang kedua, menyelamatkan Garuda Indonesia, yakni pemerintahan terus mendukung dengan memberi pinjaman atau suntikan ekuitas. Yang ketiga, menggunakan hukum perlindungan kebangkrutan untuk merestrukturisasi Garuda Indonesia. Hal ini dilakukan dengan menggunakan legal bankruptcy proses untuk merestrukturisasi kewajiban mencakup hutang, sewa, dan kontrak kerja. Yang keempat yaitu untuk mengatasi resiko operasional, yaitu ada dua hal. Yang pertama, melanjutkan restrukturisasi total Garuda Indonesia termasuk dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Yang kedua itu adalah menerapkan strategi bisnis baru dalam menyehatkan dan berlanjutan kinerja usaha Garuda dan agar tidak terjadinya adanya pengurangan karyawan.
Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya yang bernama Dinda Maulina. Selanjutnya, komunikasi resiko. Yang pertama itu ada manajer pemasaran. Resiko pertama yang dikomunikasikan kepada manajer pemasaran. Dan untuk selanjutnya dikonsultasikan kepada manajer pemasaran. Manajer pemasaran harus mempertimbangkan aspek penjualan untuk menarik konsumen untuk membeli dan menggunakan jasa penerbangan PT Garuda Indonesia. Yang kedua sama yang ketiga itu ada manajer keuangan. Risiko ini dikomunikasikan kepada manajer keuangan. Manajer keuangan mampu mengatasi dan mencari solusi dari permasalahan solvabilitas dan likuiditas yang mengancam perusahaan dari kebangkrutan. Salah satunya itu cara yang diambil adalah menggunakan hukum pelindungan kebangkrutan untuk merestrukturisasi PT Garuda Indonesia. Yang keempat itu ada manajer operasional. Resiko operasional dikomunikasikan kepada manajer operasional. Manajer operasional harus meninjau kembali kualitas karyawan dan melunasi gaji yang belum diterbayarkan. Di masa pandemi saat ini, PT Garuda Indonesia tengah mengalami beberapa masalah dan risiko yang dihadapi berdasarkan hasil analisis risiko terhadap 4 risiko, yakni yang pertama ada risiko pasar, yang kedua ada risiko finansial, yang ketiga ada risiko kebangkrutan, dan yang keempat ada risiko operasional. Para manajer setiap divisi pun mencari berbagai cara untuk menyelesaikan permasalahan dan mencegah bertambahnya risiko. Salah satunya itu adalah menggunakan hukum perlindungan kebangkrutan untuk merestruktur PT Garuda Indonesia. Demikianlah presentasi kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.